Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Minta maaf kemarin saya nggak update, lagi kurang enak badan ini. Musim flu ya. Ini suara juga masih agak bindeng-bindeng. Oke, kita lanjut aja. Hari ini kita mau bahas BSSR ya. Hari ini sudah laporan keuangannya sudah rilis yang kuartal 2. IHSG masih nggak kemana-mana di 7.952. Kondisinya 2 hari ini asing tipis-tipis keluar, tapi tipis-tipis banget. Jadi mematahkan rally panjang asing masuk dari tanggal 11 Agustus. 2 hari terakhir ini sudah mulai mungkin ada yang take profit ya. Oke, kita langsung aja ke BSSR. Jadi hari ini harganya naik 2,5%. Ini di pertengahan hari tadi siang. Kondisinya karena kuartal 2 ternyata laporannya lebih bagus daripada kuartal 1, dan ini anomali nih BSSR ya. Walaupun memang lebih rendah dari 2024, tapi kuartal satunya ini EPS 122, dia kuartal 2-nya 190. Itu mungkin yang membuat harganya juga agak lompat dikit ya tadi siang. Terus kalau kita langsung ke laporan keuangannya, nih Bara Multi Sukses Sarana, ini laporan keuangan 30 Juni ya. Aset lancar, kasnya bagus ya, kasnya naik ya, signifikan, sehingga total aset lancarnya juga ikutan naik. Tapi sebenarnya kas ini tidak ada masalah ya, mau naik mau turun. Yang penting sebenarnya secara operasional harusnya oke, jadi nggak ada masalah. Aset tidak lancarnya turun sedikit, sehingga jumlah asetnya masih bisa dipertahankan naik ya. Kemudian liabilitas kondisinya naik sedikit, ini liabilitas jangka pendek. Jadi ada hutang usaha yang ke pihak berelasi ini 21 juta dolar. Ini kondisinya naik dari yang sebelumnya 11 juta dolar. Kemudian jumlah liabilitas jangka panjangnya itu sekitar 11 juta dolar, naiknya dikit. Jadi jumlah liabilitasnya atau bebannya sekitar 125 juta dolar. Ekuitasnya 293, jadi mestinya ya oke-oke saja, aman-aman saja. Penjualan ini kalau dilihat dari 2024 turun, ini turunnya lumayan ya, 32%. Kemudian laba brutonya juga turun 37% ya, 170 juta ke 106 juta. Laba usaha juga jadi ikutan turun, laba sebelum pajak dan seterusnya ini turun semua. Cuma ada yang bisa menambah ya, bisa menambah performa itu karena ini ada di pajak penghasilan, ini diminuskannya. Ini kalau sebelumnya 23 juta dolar, ini cuma 6 juta dolar. Tangguhannya 1 juta dolar ya. Sehingga laba periode berjalannya itu lumayan bagus. Terus laba komprehensif periode berjalan juga turun, tapi masih lebih baik ya daripada kuartal 1. Nah, ini kalau dibandingkan sekilas di kuartal 1, jadi penjualan kan 153 juta dolar. Ini kuartal satunya itu hanya sekitar laba komprehensifnya 19 juta dolar ya. Nah, di kuartal 2 posisinya itu berarti tambah sekitar 20-an ya. Jadi naik ya teman-teman ya, karena totalnya sekitar 49 juta dolar. Jadi memang naik di area akhirnya. Kemudian penerimaan kas dari pelanggan juga turun ya, posisinya 487 ke 343. Jadi memang itu turun. Terus kalau dilihat di detail penjualannya, kondisi BSSR ada penurunan di ini Tata Internasional ya. Ini sebenarnya satu grup sama mereka ya, Tata ini ya. Brooklyn Enterprise ini masih beli sih sekitar 59 juta dolar ke 24 juta dolar. Nah, tapi Tata Singapura, Tata West Asia ini nggak beli sama sekali nih sampai bulan Juni ini. Biasanya kan dia beli tuh di 2024 itu 9 juta dolar sama 12 juta dolar. Jadi mereka nggak beli. Walaupun satu grup, kalau mereka nggak butuh ya gimana ya, apapun yang terjadi kan biasanya entitas itu akan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Walaupun satu grupnya gede kayak apa kayak segala macam, tetap aja saat suruh hidup sendiri-sendiri ya. Di grup-grup yang lain pun sama, kalau saya ngamati juga sama tuh, ada Roke, Astra kayak company-company yang hidup di bawah naungannya itu nggak ada ceritanya terus saling bantu membantu dalam hal sampai ke dapur-dapurnya. Kalau bantu membantu itu karetsu itu ya, bantu membantu itu sebagai prioritas ya. Tapi kalau harganya nggak kompetitif, kemudian dibantu juga nggak bisa naik level. Kalau di swasta biasanya juga ditinggal aja gitu, nggak kayak di BUMN. Bisa jadi kalau BUMN bisa
bantunya sampai benar-benaran bantu gitu. Terus pihak ketiga kondisi ini juga turun. Artinya sebenarnya batu bara itu memang lagi turun sih di kuartal 1 sama kuartal 2 gitu. Nggak tahu nanti di kuartal 3 apakah bisa naik apa enggak, karena ini kuartal 2-nya itu kalau ngelihat harga ya dari bulan April kemarin yang sekitar berapa ini? 193 dolar. Hari ini tuh sudah 111 dolar. Jadi sudah di atas 100 dolar selama kira-kira Juli ya, Juli Agustus ini itu sudah di atas 100. Nah, kalau di atas 100 mungkin itu akan membantu banget laporan keuangannya masing-masing emiten batu bara. Nah, terus ada isu juga. Oke, sebelum ke isu-isu, ini ada beban pokok penjualan. Beban pokoknya aman-aman aja menurut saya karena ini pengupasan juga turun, pengangkutan turun. Tinggal ini nih, amortisasi properti pertambangan ini naik. Jadi ada beban. Ada beban yang dibebankan di situ tuh, ada di catatan 12. Jadi di sini ya ada pindahan apa nih? Aset eksplorasi evaluasi dipindahkan ke tambang yang berproduksi. Jadi mungkin ada tambang yang tidak berproduksi kali ya. Tadi besarannya sekitar 20 juta dolar. Ini ya sekitar 20 juta 841. Jadi menambah beban. Terus ada satu lagi adalah cadangan batu bara. Nah, ini yang dari kemarin kita tunggu-tunggu nih. Cadangan batu bara kenapa nggak diupdate-update gitu loh. Sampai kuartal 2 jadi juga belum diupdate. Ini kan cadangan 2024 nih Januari ya. 71 juta ton. Kemudian produksi 2024 itu 21 juta ton sehingga sisanya 50 juta ton. Nah, produksi 2025 setengah tahun ini itu sudah 8,7. Jadi memang turun ini ya. Harusnya sekitar 10-an juta. Ini 8,7. Sehingga sisanya tinggal 41 juta ton. Ini kan cadangan batu bara. Kemarin ada yang komen kan juga, Anda salah, cadangannya itu masih 1 miliar. Bukan bang. Jadi cadangannya itu memang benar-benar itu. Jadi kalau dilihat nih data IPO ya. Alah, saya sampai belibet saya. Nah, ini data prospektusnya, prospektus Bara Multi Sukses Sarana. Ini tahun, saya punya datanya, ini tahun Oktober nih. Ya, 2012. Di catatannya nih halaman 16 ya, Romawi 16. Itu dikatakan bahwa gambaran singkat mengenai jumlah cadangan dan sumber daya batu bara per Mei 2012 dimiliki perusahaan berdasarkan laporan keuangan Australian West Mining bla 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 Juni 2012 pada tabel berikut ini gitu ya. Jadi data di 2012 bilang bahwa cadangan terbukti, ada cadangan terduga. Cadangan terbukti 62 juta dolar. Cadangan terduga 51 juta dolar. Salah. Juta ton. Kok juta dolar lagi? 62 juta ton. Ini 51 juta ton ya, dalam juta ton. Jumlahnya 114 juta ton. Nah, cadangan pun itu sudah masih dibagi dua nih. Ada yang terbukti, ada yang terduga. Terduga itu probabilitas gitu loh. Probabilitas tuh maksudnya memungkinkan. Tapi selain cadangan ada juga sumber daya. Nah, sumber daya pun itu juga diukur dipisah-pisah jadi 3. Ada sumber daya terukur, ada sumber daya terindikasi, ada sumber daya tereka. Jadi makin ke kanan ini makin rendah levelnya. Kalau yang terukur itu ya istilahnya apa ya? Saya nggak tahu persentasenya. Intinya dia lebih meyakinkan. Ini kurang meyakinkan, ini belum meyakinkan gitu ya. Tereka itu belum meyakinkan. Itu jumlahnya berapa? 1 miliar ton memang ya. 1000 juta ya. 1000 juta kan 1 miliar. Memang betul itu di lokasi blok 2, 3, 4, 5, 6. Ini betul. Tapi di laporan keuangannya dia itu posisinya ini sudah diupdate. Kalau tadi adalah di sini adalah 2012, di sini tuh sudah diupdate. Update-nya adalah tahun 2022. Nah, kita pengen yang 2025 diupdate. Supaya apa? Supaya ketahuan nih 41 juta ton ini plus minusnya jadi berapa? Apakah nambah pakai yang apa namanya dari sini gitu. Kan kita awam ya. Maksudnya kita kan nggak, orang awam tuh maksudnya ya kita ngelihat based on data-data yang ada saja gitu. Karena di Juni kemarin itu juga ada berita nih, BSSR lirik tambang batu bara baru. Melirik sumber tambang batu bara, penurunan bla 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 bla. Saat ini manajemen merasa sudah saatnya mendapatkan aset-aset
dari luar yang baru dikarenakan harga sedang turun. Kegiatan pengembangan usaha organik dan gitu kan ya, hingga akhir cadangan batu bara tersisa 5 berkurang bla 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 sehingga saat bla bla bla. Selain itu yes, beser terus sampai saya nggak tahu nih harus ngomong apa ya kan. Nah, intinya apa? Intinya adalah cadangannya harus diupdate. Udah, itu doang. Oke. Nah, posisinya gimana? BSSR. Kalau based on laporan keuangan terbaru, kita masukkan dengan EPS yang ada ya 620. Dividen payout ratio itu 57%. Potensi dia bagi itu 355. 355 itu setara 8,9%. Jadi masih bagus ini dengan harga 4010 itu potensinya masih lumayan oke 8,9%. Tapi bisa dibandingkan juga dengan yang lain. Misalnya kita bandingkan dengan Hexa. Hexa lebih rendah 8,8% gitu ya. Ini Hexa Oktober nih kemungkinan bagi dividen. Di harga sekarang ini harganya sudah update ya barusan ya. Kemudian IPCM juga lebih rendah 8,4. Kemudian ada lagi nggak PBSA. Nah, PBSA hari ini naik 17% kawan-kawan. Nah, ini yieldnya masih sekitar 6,9%. Sebenarnya kalau sudah kayak gini-gini kan sudah agak apa namanya? Tidak masuk akal ya. Tapi ya itu tadi, posisi market ya kadang-kadang nggak masuk akal memang. Selamat yang masih hold PBSA atau yang nambah. Mungkin teman-teman ada yang nambah di area-area sini mungkin. Ya selamat ya yang cuan ya PBSA. Nah terus kita hitung dengan dividen for living BSSR 8,9% ini masukin dividen for living 8,9%, 2 jutaan aja per bulan. Target 19 juta. Mana salah ini. Oh ini cuma 10 tahun ya. Salah. Balikin dulu. 25 tahun ya kita nabung ya. Dari umur 30 taruhlah. Atau viewer saya itu sudah berumur ya. Kalau 30 tahun terlalu muda. Ya udah kita ambil 35 tahun lah. Nah, ini 20 tahun nabung. 20 tahun berarti di sini nih ya. Nggak asik. Harusnya 25 dah. Bener 25. Aduh, jadi bingung saya. Nah, ini 25 ya. 25 enak nih. Nanti 30 tahun juga enak nih, ya kan? Dengan 8,9 itu masih ke hit ya, teman-teman ya. 18 juta targetnya dividen sebulan atau 222 juta setahun. Itu masih ke hit nih 21 juta sebulan atau sekitar ini adalah 262 juta setahun. Ini dengan 8,9%. Dari awalnya modal kita 74-an juta di tahun pertama jadi 2,9 miliar di tahun ke-25. Dengan cara apa? Nabung terus 2 jutaan, 2,4, 2,8, 3,2 ini setiap periode naik ya, naik 20% di sini. Kenaikan investasi setiap 5 tahun naik 20% atau setahun cuma 4%. Jadi kecil banget sebenarnya. Kalau nggak dapat kebangetan kan gitu ya, naik 4%. Nggak niat kalau nggak dapat. Oke itu aja dari saya, makasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang support, terima kasih banyak yang sudah support ya. Ada yang masuk di join channel, di situ ada banyak video-video yang khusus untuk teman-teman member. Silahkan, murah, harganya murah itu cuma untuk biar ngumpulin aja mana yang niat ya. Karena cuma 10.000 sebulan itu sebenarnya nggak berasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.